Perkenalkan, nama saya Putri Butar-Butar, NIM H10511711019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS robotika saya. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Sensor Penglihatan Pelacakan Objek pada Navigasi Robot Bergerak oleh Ilham Akbar Al-Asy'ari, Agung Nugraha Jati, dan Cati Setianingsih dari Prodi S1 Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Seminar Nasional Teknik Elektro 2018, ISBN nomor 978-6-7036-34-0 halaman 58-65. Pada perkembangan teknologi, banyak penelitian membuat robot layaknya seperti makhluk hidup yang mana bisa bergerak, mengenali suatu objek, dan nantinya dapat membantu pekerjaan manusia. Tujuan penelitian robot saat ini adalah untuk melakukan berbagai macam tugas fisik, baik robot yang dikontrol manusia ataupun robot yang diprogram untuk melakukan berbagai tugas. Penelitian yang banyak dilakukan dalam bidang robot yaitu pembuatan autonomous robot. Mobile robot adalah suatu robot yang mana bergerak dari suatu titik ke titik yang lain dengan misi tertentu. Mobile robot secara luas dimanfaatkan di dalam berbagai kehidupan manusia seperti robot untuk pelayanan, robot untuk militer, robot untuk transportasi, robot untuk di dalam air, dan lain sebagainya. Penelitian dalam bidang robot ini sudah semakin berkembang karena adanya penelitian pada robot otonom yang dapat bergerak sendiri karena memiliki kecerdasan buatan untuk dapat menghindari tabrakan, berkomunikasi, dan berkoordinasi dalam melakukan pengambilan keputusan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana membangun robot yang memiliki sensor penglihatan untuk melacak objek menggunakan ROS. 2. Bagaimana menentukan kecepatan sudut untuk mencari marker. Yang ketiga, bagaimana menentukan kecepatan linear untuk melakukan tracking. Dan yang keempat, berapa jarak minimal antar robot dan target untuk mendapatkan hasil terbaik. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk melakukan tracking pada target yang berupa Track Alphard yang berupa augmented reality yang divisualisasikan dengan alat bantu ROS. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk merancang sistem robot dalam penelitian ini menggunakan robot software platform yang bernama ROS atau Robot Operating System. Yang kedua, kamera yang digunakan pada penelitian ini menggunakan focal length sebesar 3,04 mm. Dan yang ketiga, terdapat 3 pengujian pada penelitian ini, yaitu pengujian pada pengaruh kecepatan mencari target, pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target dinamis, dan pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target statis. Selanjutnya adalah rancangan sistem. Di dalam diagram alir tersebut, dijelaskan bahwa bermulai dari mendapatkan data sensor dari kamera yang sudah siap diproses, inisialisasi target yang harus dikenali terlebih dahulu, dan target dan robot divisualisasikan melalui AirVis. Sementara itu, robot mendapatkan odometri, proses pergerakan baru dimulai. Bila tidak ada target kedetek, robot itu akan berputar di tempat sampai menemukan target. Bila menemukan target dan sudah mendapatkan odometri dan target, robot itu pertama-tama langsung diam menghadap ke target, lalu mulai jalan mendekati target. Dan kelebihan dari sistem ini, bila dalam kondisi dinamis, dalam arti setelah robot berputar dan menemukan target, lalu robot memulai bergerak. Target tersebut bisa dipindah-pindahkan, sehingga robot akan terus mengikutinya sampai dengan robot sangat mendekat ke target. Untuk kelemahan dari sistem ini, yaitu tidak bisa menghindari halangan. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama, mobile robot. Mobile robot adalah suatu robot yang mana bergerak dari suatu titik ke titik lain dengan misi tertentu. Perkembangan teknologi tentang mobile robot yaitu single robot atau sering dikenal dengan autonomous robot. Adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian yang kedua adalah ROS. ROS adalah suatu meta operating system yang menyediakan servis dalam cakupan abstraksi hardware, mengontrol low-level device, implementasi fungsi yang sering digunakan pada sistem robot, pengiriman message antar proses, dan manajemen package. Prosedur pengujian terdapat 3, yaitu pengujian pada pengaruh kecepatan mencari target. Dalam pengujian ini, menentukan kecepatan yang optimal dalam mencari target, yang mana merupakan tahap pertama dalam mobile robot. Pengujian ini akan diletakkan robot dengan sudut 90 derajat dari arah target, lalu robot akan berputar dengan kecepatan tertentu.
Yang kedua, pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target dinamis. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kecepatan dan jarak minimal ke target sehingga robot akan berhenti. Target akan diletakkan sejauh 30 cm di depan robot yang akan berjalan sampai 60 cm ke depan. Pengujian dengan berbagai jarak, sudut antara target dan robot yaitu sebesar 90 derajat yang bermulai dengan mencari marker terlebih dahulu dengan kecepatan 0,3 radian per second. Yang ketiga, pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target statis. Pengujian ini dilakukan dengan cara meletakkan robot dengan berbagai sudut dan dengan berbagai jarak target. Proses berjalan sistem ini bermulai dari mencari marker sampai dengan menghampiri target yang hanya diam, berbeda dari pengujian yang sebelumnya. Berikutnya adalah hasil pengujian. Capaian hasil pengujian ini yaitu robot berputar sampai menemukan dan mendeteksi targetnya. Otomatis, robot akan diam menghadap target. Untuk hasil pengujian kecepatan sudut dalam perputaran mencari target terhadap jarak dan waktu dapat dilihat dari tabel berikut. Kemudian selanjutnya untuk hasil pengujian performa mobile robot melakukan tracking dengan target dinamis, yaitu hasil pengujian jarak minimal antar target terhadap waktu pada kecepatan tracking dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, hasil pengujian jarak antar target pada sudut yang telah ditentukan dalam waktu dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, analisa atau pembahasan. Pengujian performa pengujian pada pengaruh kecepatan mencari target dalam rentang 0,4 radian per second sampai 0,6 radian per second, robot akan terlalu cepat berputar sehingga dalam kecepatan 0,4 radian per second pada jarak 90 cm yang didapatkan waktunya sangat lama. Sedangkan dalam kecepatan 0,6 radian per second, pada jarak 30 cm dan 90 cm, itu tidak dapat terdeteksi dan terus berputar di tempat dengan kecepatan demikian. Dalam rentang 0,2 radian per second sampai 0,3 radian per second, robot tidak mengalami error dan hasilnya juga tidak signifikan di antara keduanya. Pada pengujian performa pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target yang dinamis, terlihat bahwa pada kecepatan tracking 0,2 radian per second, robot akan berjalan cepat sehingga waktu pemrosesan sensor pada kamera tidak terdeteksi. Jadi, terdapat error atau robot akan selalu berjalan tanpa berhenti, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada 0,1 meter per second merupakan paling baik dibandingkan 0,2 meter per second. Kemudian, pada pengujian performa pengujian mobile robot melakukan tracking dengan target yang statis, di atas jarak 60 cm, semua percobaan error tidak bisa terdeteksi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu intensitas cahaya, target terlalu jauh, sehingga target terlalu kecil, lalu tidak bisa terbaca atau jumlah tinggi piksel pada target yang kurang, dan pengaruh spesifikasi kamera. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Robot Operating System atau ROS merupakan suatu platform untuk merancang sistem robot dan memudahkan dalam merancangnya karena dalam proses pembuatannya terdapat alat bantu yang dapat membantu dalam kesulitan. Yang kedua, alur dari proses ini bermulai dari berputar untuk mencari target dengan menggunakan sensor kamera. Bila sudah mendeteksi, target robot akan berjalan mengikuti target. Target dapat diam atau bergerak, sampai robot berhenti pada jarak maksimal antara target. 3. Dalam skema pengujian, didapatkan parameter tertentu agar robot dapat bekerja optimal, seperti ukuran marker 8x8 untuk jarak 30 cm, 10x10 untuk jarak di atas 30 cm, kecepatan sudut dalam mencari marker sebesar 0,3 radian per second, kecepatan linear dalam proses tracking sebesar 0,1 meter per second, robot akan berhenti pada jarak maksimal pada target sebesar 10 cm, jangkauan sensor kamera pada robot sampai 60 derajat terhadap target. Derajat kemiringan marker dalam posisi robot sudah menghadap target sampai dengan 45 derajat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.